Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Bincang Cara Ahmad Yani. Kali ini kita akan membahas masalah yang sangat urgen sekali ya bagi bangsa ini, yaitu tentang kencangnya wacana penundaan pemilu. Kali ini muncul orang penting di dalam istana yang menggaungkan tentang penundaan pemilu itu. Orang penting itu kita tahu bersama, beliau adalah Lord, Tuan Besar di dalam Istana Presiden, namanya Luhut Binsar Panjaitan. Katanya beliau mengantongi data 110 juta orang ya, yang mendukung wacana penundaan pemilu. Tapi belakangan ramai-ramai dibantah oleh lembaga-lembaga survei, ya, kemudian dibantah oleh ahli-ahli IT bahwa tidak ada 110 juta pemain Twitter yang membicarakan tentang penundaan pemilu itu. Jangan sampai prospek ekonomi yang baik itu terganggu karena pemilu. Oleh karena itu, dari seluruh masukan itu saya mengusulkan pemilu tahun 2024 ditunda 1 atau 2 tahun. Setuju pemilu diundur. Saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Kita kan punya big data, saya nih lihat ya, punya big data. Dari big data itu menggrab kira-kira 110 juta. 110 juta? Ya, Ini serius. rakyat? Iya, 110 juta macam-macam Facebook segala macam. Karena orang main Twitter tuh kan kira-kira 10 juta lah. Iya. Kalau di menengah bawah ke ini, itu pokoknya pengen tenang. Lalu bagaimana kedudukan hukum tentang penundaan pemilu dan bagaimana konstitusi mengatur masa jabatan presiden dan wakil presiden dalam sistem presidensialisme? Bersama saya ada pakar hukum ya, yang warawiri di TV, namanya Dr. Ahmad Yani. Hari ini isu wacana penundaan pemilu itu sudah mulai sangat kencang sekali ya. Saya kira hanya main-main dulu waktu Bahlil ngomong tentang penundaan pemilu itu. Ternyata betul ada kerja di dalam istana untuk menunda pemilu. Jadi secara politik, kira-kira ini apa yang terjadi di dalam istana ini sehingga ada penundaan pemilu? Secara politiknya dulu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya kira harus kita lihat konstitusinya ya. Kalau bicara masalah penundaan pemilu, terus karena isu ini kan bukan isu yang baru. Jauh sebelumnya juga ada isu 3 periode. Kodari. Ya, isu 3 periode, bahkan Kodori membentuk relawan 2024. 3 periode artinya. Dan juga pernah juga ada elit partai politik mendengungkan 3 periode juga seperti itu. Nah, kalau kita lihat undang-undang dasar kita, kalau menurut pemahaman saya, baik yang lama sebelum perubahan maupun setelah perubahan, membatasi sesungguhnya masa periodisasi presiden itu sendiri, dan tidak hanya presiden. Dan itu deperiodisasi itu karena sistem kita demokrasi, pilihan kita ada demokrasi, ada anggota dewan juga, terus kepala daerah, gubernur, ya, itu dipilih langsung secara demokratis. Dipilih secara langsung secara demokratis kan, itu memang ada 2 maknanya ya. Dipilih secara demokratis itu bisa dia dipilih langsung, bisa dipilih melalui perwakilan. Perwakilan, betul. Dan bisa juga ditunjuk, itu demokratis juga kayak Sultan ya. Angkubono, karena seperti itu. Nah, terus wali kota Jakarta Selatan, wali kota Jakarta Utara, wali Jakarta Barat sebagai kepala administratif di daerahnya. Dia diangkat, bukan ditunjuk, dia diangkat langsung oleh gubernur. Itu maknanya adalah pemilu yang asimetris, ya kan? Kepala asimetris bisa dia dipilih langsung, bisa juga seperti itu. Nah, tapi kalau presiden, bahwa undang-undang dasar kita sudah mencantumkan secara tegas, jelas, dan tidak ada tafsir yang lain, adalah pemilihan presiden itu dipilih langsung oleh rakyat. Dan pemilihan oleh rakyat itu pintunya satu-satunya juga melalui partai politik atau gabungan partai politik.
Artinya bisa partai politik, bisa gabungan partai politik. Ya. Bisa satu partai atau bisa 2 atau 3 partai. Menjadi persoalan lagi adalah tak kalah menerjemahkan. Ya kan? Itu di pasal 222 Undang Pemilu. Itu yang kita gugat rame-rame ya, seperti itu. Tapi sayang MK masih belum bergeming dengan. Ternyata kata Zain Subrana, kata dia, kita salah alamat menggugat ke mahkamah itu. Seharusnya kita gugat ke DPR katanya. Ya itu kan juga itu kan dua. Satire, itu sindiran bagi betul. mahkamah. Karena memang perubahan undang-undang itu kan ada 2 langkah undang-undang dasar kita. Satu adalah langkah melalui judicial review, yang satu melalui legislatif. Ya, Mahkamah satu lagi melalui legislative review. Walaupun sesungguhnya kalau kita bicara lebih mendalam, judicial review itu, Mahkamah Konstitusi itu dia tidak punya kewenangan oleh undang-undang dasar kita untuk membentuk norma. Dia tidak punya wewenang untuk menidakkan saja berarti. Nah, dia hanya menyatakan iya atau tidak undang-undang. Tapi pada praktek pelaksanaannya banyak sekali Mahkamah Konstitusi membentuk norma. Bahkan yang katanya bahwa itu kewenangan open legal policy, tapi dia juga menerobos open legal policy itu dalam berbagai macam putusannya. Banyak sekali itu. Salah satunya adalah putusan contoh ya, bahwa anggota DPR yang lagi menjabat, anggota DPD lagi menjabat, kalau dia mau maju sebagai kepala daerah, maka dia harus mundur. Itu kan open legal policy. Iya, harusnya dikembalikan ke DPR. Iya kan open legal policy, boleh aja. Iya. Tapi Mahkamah membatalkan, bahkan membuat norma baru, menyatakan setiap anggota dewan, baik itu Dewan Perwakilan Rakyat, DPRD sampai kata-kata kabupaten maupun anggota DPD, maka wajib mundur. Itu keputusannya. Artinya Mahkamah juga sudah membentuk norma. Tapi kadang-kadang tapi dalam konteks pasal 22 dia bersekuku bahwa itu open legal policy. Nah ini paradoks. Kontradiksi. Nah kembali pada tema kita, di Undang-Undang Dasar kita itu adalah masa jabatan presiden itu fix ya, karena kita mengenai presidensial 5 tahun dan makanya pemilunya pun diatur secara berkala periodik 5 tahun di pasal 22E. Iya 22E. Artinya lebih dari 1 hari pun itu 5 tahun itu 5 tahun. Lebih dari 1 hari pun sesungguhnya bahwa kekuasaan itu tidak legitimit lagi dia tidak punya tidak punya dasar. Nah oleh karenanya sama seperti apa yang dikemukakan oleh Profesor Yusril, kalau memperpanjang tidak punya dasar hukum, maka rakyat punya hak untuk melakukan pembangkangan, disobedience itu, pembangkangan sosial. Dan tidak hanya itu, dulu jauh sebelumnya itu pakar hukum politik pakar politik dari UGM, Cornelius Ley, yang menyatakan tak kala pemerintah yang dipilih oleh rakyat secara resmi dan legitimate itu, apabila rakyat sudah tidak lagi memberikan dukungan, maka rakyat punya hak untuk melakukan pembangkangan. Itu jauh sebelumnya itu. Yang diatur oleh konstitusi itu bukan memperpanjang jabatan, tapi mempersingkat jabatan. Jadi bukan secara konstitusional untuk memperpanjang jabatan itu nggak diatur. Tidak ada jalannya sama sekali. Pasal 7 mengatakan Undang-Undang Dasar pasal 7 mengatakan jabatan presiden itu 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam waktu 5 tahun juga. Nah, pasal 7A menyatakan apabila presiden ini bisa di-impeachment. Nah, yang diatur konstitusi kan mengkudeta presiden, dan bukan itu kan memperpanjang. Presidennya kan sudah ada. Konvensi ketatanegaraan kita kan sudah ada. Sebelum masa berakhir dia diidentikan satu mulai zamannya Pak Soeharto. Pak Harto itu kan harusnya berakhir dia pada tahun 2002. Karena pemilunya ada pada waktu 97. 97 ke 5 tahun. Tapi karena desakan rakyat pada waktu tuntutan reformasi, maka Pak Harto mundur menyatakan berhenti. Artinya kan mengurangi masa jabatannya. Nah, Habibie, Habibie kan dia akan melanjutkan. Tapi Habibie dia membuat aturan bahwa pemilu dipercepat, berarti mengakhiri masa jabatannya. Terus siapa lagi? Ya Gus Dur. Gara-gara ini menarik ini Gus Dur sama rencana ini. Katanya ada 3 cara untuk memperpanjang masa jabatan presiden itu. Pertama amandemen. Ini panjang jalannya. Kalau amandemen perlu banyak langkah yang diambil, apalagi PDIP sebagai partai pendukung penuh Jokowi tidak menyetujui perpanjang atau penambahan periodisasi. Kemudian yang kedua akan keluar dekret. Gus Dur kan lengser karena dekret. Lengser kan dianggap dekretnya Pak Gus Dur itu bertentangan dengan konstitusi. Karena sesungguhnya isunya awal itu kan Bulog Gate. Tapi kan persoalan pemberhentiannya Gus Dur itu bukan karena Bulog Gate,
karena Gus Dur mengeluarkan dekret dan dekret itu dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Nah, coba Presiden katanya sekarang ada jalan nih, ya. Oke, semua orang sudah menyepakati jalan ini. Salah satu jalan untuk memperpanjang dekret Presiden. Kalau misalnya dekret Presiden, ada dua kemungkinan. Jokowi bisa di-impeach lebih cepat, ya kan? Atau bisa menjadi pengkhianat negara, ya kan? Atau bisa juga disebut sebagai penjahat konstitusi, demokrasi itu. Nah, kalau kita lihat pasal sumpah ya, Presiden itu kan pasal 7A ya. Apa sumpahnya? Sumpah Presiden, demi Allah. Ini di depan kita. Saya berapa kali mendengar ini waktu saya anggota DPR pada waktu anggota MPR lah ya. Di depan anggota MPR, di depan rakyat seluruh Indonesia, disaksikan oleh rakyat itu kan sesungguhnya setiap pejabat atau ini kan mulai dari memang demokrasi zaman Yunani kuno. Setiap memimpin itu karena hanya demokrasi itu dia harus berjanji di depan rakyat. Di depan rakyat. Nah, salah satu bentuk manifestasi berjanji di depan rakyat itu berjanji di depan wakil rakyat itu. Dan itu kan disebarluaskan kan. Rakyat menyaksikan janji itu, sumpah itu. Nah, kita baca aja. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar, menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya. Artinya Presiden itu bersumpah menjalankan Undang-Undang Dasar dengan sebenar-benarnya dan seluruh-seluruhnya. Nah, kembali kepada tadi disebut sama Adina Purkon bahwa ada di lingkar istana, ada pernyataan Presiden sendiri. Ini bukan pernyataan Presiden menyatakan dia akan taat kepada konstitusi, tapi bahwa sebagai negara demokrasi wacana tentang itu sah-sah saja. Nah, itu sebenarnya statement itu menurut kalau kita konstruksikan di dalam pasal sumpah tadi itu udah masuk dia. Artikel impeachment itu. Kenapa? Karena dia sudah mengkhianati, membiarkan pembantu-bantunya untuk memegal lah kalau bahasa sekarang, memegal konstitusi atau mengkhianati konstitusi. Kan dia sendiri yang sumpah menteri-menterinya, baru menterinya ngomong begitu. Jadi tidak boleh sama sekali dengan alasan demokrasi. Sama juga dengan alasan demokrasi. Apakah dengan logika yang seperti itu kalau kita mau, apakah dengan logika seperti dengan demokrasi, maka kita boleh merubah Pancasila? Itu kan betul. Yang tidak bisa, karena kita sudah sepakat bahwa negeri kita ini didasari filosofi Grundslagnya, itu kan filsafat kita aja ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Apa yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar? Satu di antaranya adalah Pancasila itu sendiri. Nah, Pancasila itu apa? Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dan permusuhan dan perwakilan. Kelima, keadilan sosial. Artinya, setiap gagasan dan ide, baik gagasan dan ide, dan dituangkan dalam aturan pelaksana, baik undang-undang maupun peraturan pemerintah, dia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai filosofi itu, atau yang disebut dengan, saya sering mengatakan meta juris seperti itu. Artinya sesungguhnya tidak tersedia di konstitusi ini, ide ini tidak bisa, dan ini harus kita catat, ini adalah ini merongrong dan betul-betul ingin merubah. Nah, saya bingung yang selama ini orang teriak-teriak saya Indonesia, ya kan, Pancasila, NKRI harga mati, Undang-Undang Dasar. Ini betul-betul tidak hanya terindikasi, tapi sudah bentuk nyata dari yang disebut dengan pembangkangan terhadap undang-undang konstitusi. Nah, oleh karenanya memang tidak bisa sama sekali. Nah, apalagi kalau kita kaitkan dengan reformasi. Mahkotanya reformasi itu tidak ada lain membatasi masa jabatan presiden 2 periode. Nah, tapi aneh saya ada partai yang lahir. Kan kita sebut aja PAN, PKB, ya kan, itu lahir dari reformasi. Bahkan PAN itu sendiri kalau kita lihat anggaran dasar dan apa namanya visi dan misinya dulu itu adalah bagaimana melaksanakan amanat-amanat reformasi. Kok sekarang dia mau mengkhianati dari amanat reformasi? Tidak bisa berdalil bahwa ini demokrasi wacana, apalagi dilakukan dengan cara manipulatif, ya kan? Apa yang dilakukan manipulatif itu, dia bertemu dengan petani, ya kan? Dia ada kehendak ini, tadi berdasarkan apa namanya berdasarkan data bahwa ini adalah pemilih, kemarin lagi disebutkan. Nah, ada itu artinya dia sudah melakukan buat kebohongan dan perbuatan tercela. Artinya presiden wajib sesungguhnya memberhentikan menteri-menteri terlibat. Kalau tidak, berarti presiden membiarkan dan menyetujui terhadap pembangkangan, terhadap yang namanya pengkhianatan terhadap konstitusi itu. Jadi menurut saya tidak bisa ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah
Kalau sudah seperti ini banyak sekali sebenarnya janji tadi, ya kan, yang seharusnya sudah mulai diambil oleh DPR untuk mengajukan hak menyatakan pendapat. Itu kan pasal 9. Apa betul. Buktinya? Bahwa menjalankan seluruh-seluruhnya Undang-Undang Dasar. Banyak yang dikatakan melanggar konstitusi. Contohnya Undang-Undang Omnibus Law. Itu kan sudah Undang-Undang Omnibus Law, putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional. Artinya produk yang dilakukan oleh Presiden dan DPR itu inkonstitusional. Artinya mereka sama-sama melanggar janji. Anggota Dewan juga kayak gitu. Ada dua. Yang pertama bahwa tidak tersedia jalan. Tidak tersedia jalan 1 senti pun kalau kita mau metaforkan bagi siapapun yang ingin untuk memperpanjang jabatan presiden maupun menjadikan presiden 3 periode. Tapi jalan yang cukup luas, jalan lebar tersedia oleh konstitusi kita untuk memberhentikan presiden dalam masa jabatan. Itu adalah pasal impeachment atau pasal pemakzulan atau pasal pemberhentian presiden dalam masa jabatannya. Pasal 7A, 7B itu kan tata cara pemakzulan. Jadi kalau ini terus itu. Yang kedua, kalau memperpanjang, siapa yang memberikan landasan hukumnya? Keputusan lembaga mana yang memberikan orang? Ada juga yang berpendapat katanya, Mahkamah kan sebagai the guardian of the Constitution katanya. Suruh aja Mahkamah menafsirkan itu, mengeluarkan satu keputusan, katanya keputusan Mahkamah untuk memperpanjang. Saya baca di Kompas kalau nggak salah itu. Siapa yang menyatakan itu? Ada tulisan di Kompas. Harus belajar lagi dia apa kewenangan-kewenangan Mahkamah Konstitusi yang ada di Undang-Undang Dasar untuk memperpanjang nggak ada bisa kan dia hanya bisa menafsirkan. Mahkamah Konstitusi itu hanya bisa menafsirkan, menguji sebenarnya, bukan menafsirkan, menguji apakah undang-undang itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar atau tidak. Persoalan presiden ini bukan ada di undang-undang, adanya di Undang-Undang Dasar seperti tidak itu. Ada yang tidak ada lembaga lain, termasuk andai pun berkehendak MPR bersepakat untuk berubah itu pun tidak bisa. Itu loh, nggak bisa. Kenapa? Kita sudah bersepakat bahwa tidak merubah yang namanya pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, nilai-nilai yang tadi saya sebutkan ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar seperti itu. Jadi, kalaupun MPR bersepakat ingin merubah, nggak bisa. Cuma sepakat MPR mau merubah menjadi negara diktator dengan alasan demokrasi, nggak bisa juga seperti itu. Atau sama juga bahwa MPR atau DPR bersepakat untuk melegalkan perkawinan sejenis. Juga nggak bisa melanggar nilai-nilai filosofi bangsa kita seperti itu. Itu ya betul. Gitu. Jadi tidak bisa dengan mengatakan atas nama demokrasi, ya kan? Dengan atas nama demokrasi, berbaju dengan demokrasi, ya seperti nggak bisa seperti itu. Jadi ini orang yang ngomong ini, ya kan? Kayak orang nggak terdidik, nggak orang sekolah. Tapi sayangnya mereka ada pejabat. Ya, tapi artinya saya tidak yakin mereka dia punya motif jahat. Motif jahatnya ada dua sesungguhnya. Ya kan, menurut saya, jangan-jangan kenapa dia ingin memperbanyak ini, dia dalam rangka untuk mencari amunisi untuk mencari imunitas dia. Takut dia. Kalau dia turun, takut dia diadili. Karena kita sama-sama mencari hak-hak imunitas. Kan dibuat di undang-undang yang COVID, ya kan mereka minta hak imunitas, kan sudah dibatalkan juga oleh Mahkamah Konstitusi. Artinya seluruh perbuatan mereka dapat diperiksa dan diadili oleh pengadilan. Di balik itu, Bang, kira-kira secara politik ini, apakah mungkin ke isu penundaan pemilu ini karena ada urusan yang belum beres di dalam istana, takut yang lain-lain lah ini secara politik? Ada dua, ada dua kan, ada ini kan analisis analisis kita. Kalau secara konstitusi udah hatam, nggak ada jalan sama sekali. Justru jalan untuk menurunkan presiden ada. Ini menurut saya ada dua. Yang pertama ketakutan. Kalau nanti dia turun, selesainya akan diadili. Banyak sekali dana COVID bagaimana mempertanggungjawabkan. Itu sudah 1.000 triliun lebih. 1.000 triliun lebih. Tapi nggak jelas di mana. Dan nggak jelas. Terus dana-dana yang lainnya, ya kan banyak sekali. Pembangunan yang lainnya, yang mangkrak dan lain sebagainya kan juga banyak. Kereta cepat apa semua itu. Banyak sekali. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ini ada kepentingan oligarki. Kan kita udah real ini nggak bisa kita tutupi dengan mata lagi oligarki, dan rakyat kadang-kadang tidak tahu apa itu oligarki. Oligarki ini harus kita pahami, kasih bahasa sederhana, orang yang tamak serakah. Itulah oligarki. Kelompok-kelompok orang-orang, kumpulan dari satu orang atau dua orang atau tiga, lebih dari satu orang itu yang serakah dan tamak ingin menguasai sumber daya ekonomi dan alam di Indonesia ini. Mereka yang selama ini sudah mendapatkan fasilitas dan mengambil contoh kayak bagaimana pemerintah tak berdaya menghadapi kelangkaan minyak goreng. Padahal kebijakan itu ada di pemerintah. Bahkan kita banyak tahu banyak sekali kebijakan itu bahkan menguntungkan
para eksportir SPU ini seperti itu. Pemilik perkebunan, Nah, ya, itu semua kan kita bisa lihat bagaimana. terintegrasi semua sekarang sampai Udah kita bisa eksportir. lihat bahwa siapa pemilik perkebunan yang terbesar ini ya. Ya, Sinarmas Group. Oligarki itu. Ya kan Sinarmas Group itu dia lebih menguasai 5 juta hektar lebih. Ya kan. Mungkin karena Nah, kepentingan ditambah ekonomi lagi ini. bagaimana dengan IKN ini kita mengetahui bagaimana mengkaitnya. Bagaimana chief eksekutif dari Sinarmas bisa menjadi wakil kepala IKN ini. badan otorita wakil ibu kota seperti. negara. Ini kan ya mereka siap-siap aja kalau menurut saya kalau ada perubahan ya. Analisis politik ya itu persoalan-persoalan yang belum beres di dalam sana itu makanya diusulkan ini ditunda dulu pemilu Ya, ini karena supaya- mungkin juga bahwa karena untuk menyelesaikan persoalan menyelesaikan IKN ini kan nggak mungkin selesai dalam 2 tahun. ya kalau selesai Pak Jokowi mungkin bisa dibatalkan oleh Ya, pemerintah takut yang lain. pasti, Iya. ya kan itu seperti itu. Iya. Nah, oleh karena itu mereka ingin yang namanya apakah 3 periode, apa 2 periode atau memperpanjang. Ditambah 3 tahun seperti Ya, yang seperti diinginkan itu. Pak Luhut itu. Ya. Di balik wacana ini tentu kita Bang Yani apa semua ini pernah merasakan reformasi itu. Bagaimana berdarah-darahnya orang hanya memperjuangkan pembatasan ini. Kok tiba-tiba ingin dikhianati Ini perjuangan makanya saya lihat reformasi itu. kita lihat juga Luhut ini pada waktu reformasi dulu di mana dia? Iya, itu Ya kan kita- orang-orang yang tidak Iya. terlibat. Jokowi juga nggak ada di reformasi. Kita ini kan terlibat. Iya, Bahkan kita kan betul. dikejar-kejar toh. Betul. Kita ini kan aktivis tahun 80-an. Dan kita sudah minta pada waktu itu adalah supaya Pak Harto, saya ingat betul itu. Iya. Pak Harto sudah tidak lagi dicalonkan. Oh, sebagai tahun 97 itu. 97. Kita sudah datang itu. Bagaimana kita? Itu sama-sama ada kawan-kawan yang sekarang jadi anggota DPR. Oh. Kan ada sahabat-sahabat saya dulu seperti itu. Iya. Nah, akhirnya kan apa yang dikemukakan oleh Harmoko ini kan mengulang kayak kaset kusut aja. Apa Pak Harto bilang saya sudah nggak tua, sudah top. Kabar itu tua, ompong, peot kata Pak Harto dulu. Saya udah nggak mau lagi. Tapi Pak Harmoko memanipulasi. Rakyat Indonesia masih membutuhkan. Apa yang terjadi? 2 bulan berikutnya rakyat Indonesia meminta Pak Harto turun. Akhirnya Pak Harto berhenti. Nah, ini sama juga apa yang dikemukakan ini kan cara yang lama, ya kan? Cara yang cara dungu lah kalau bahasa Rocky itu. Apa yang disebut kayak Erlangga mengata dia ketemu sama petani, boleh nggak kita verifikasi? Ketemu dengan petani itu bagaimana? Bahkan kan sudah ada yang kemarin ini disebut apa petani sawit yang di mana yang mengaku bahwa dia dikasih uang. Yang penjual itu dikasih uang 200.000. Seperti itu Bayangkan 200.000 mau mengangkangi konstitusi itu sudah. Itu seperti ada lagi yang ngomong nggak ada Caimin ya. Caimin mengatakan big datanya, big data yang mana ya kan seperti itu. Itu sama aja. Tapi saya memahami, gitu loh. Saya ini memahami kenapa ketua umum partai itu, iya kan? Caimin sama Pak Airlangga. Ada Zulkifli juga. Ada 3 orang. Ya kan saya memahami betul. Kenapa? Karena sama-sama kita mengetahui. Saya bilang di balik kenapa mereka menyatakan itu. Saya yakin nurani mereka juga tidak mau. Itu kan verbal mereka. Nah ini ada ancaman-ancaman juga. Kita kan pernah dengar tuh bagaimana kasusnya. Ada tulisan juga Yos ya, saya bilang rawat jalan KPK, ya kan? Yang pernah dituliskan banyak orang itu kan banyak kasus yang belum selesai itu. Kasus hutan-hutan itu. Ya, ada satu kasus yang kardus duren, dan kasus-kasus yang lain, ya kan? Terus Erlangga kan disebut-sebut juga dalam berbagai kasus kan? Iya kan? Listrik apa itu? Iya, banyak sekali disebut. Nah, ini kan yang menurut saya tidak sehat, menggunakan instrumen hukum untuk menekan namanya elit-elit politik atau ketua umum partai ini nggak bisa. Saya ngapain ini harus kita lawan. Instrumen hukum tidak boleh digunakan untuk memaksa orang berbuat atau memaksa orang untuk tidak berbuat, itu nggak boleh sama sekali itu. Saya belum mendengar tulisan apa pendapat pakar hukum tata negara mau pakar hukum ilmu politik yang mendukung gagasan penundaan belum ada maupun adalah 3 periode. Tapi Rocky sudah mendapat informasi, dia cerita sama saya Rocky Gerung bahwa akan ada para profesor akan melegitimasi bahwa ada skenario perpanjangan masa jabatan presiden. Tetapi perlu diingat bahwa tata cara otoritarianisme itu tampil di suatu negara bukan dengan jalan kudeta militer saja, ya kan, bukan dengan orang-orang beringas masuk ke dalam istana kemudian membunuh presiden, tidak dengan begitu lagi. Sekarang ini jalan menuju otoritarianisme adalah mengubah aturan main, mengangkangi konstitusi, kemudian memunculkan diktator-diktator baru hadir di pentas nasional, kemudian figur-figur populer
yang ditampilkan itu tidak punya komitmen politik yang baik, tidak punya komitmen demokrasi yang baik, akhirnya terjadilah otoritarianisme dan terjadilah pengkhianatan terhadap konstitusi. Saya kira jalan itu sedang ditempuh, yaitu mengubah aturan main konstitusi kita untuk memperpanjang masa jabatan presiden. Apabila itu terjadi, maka selamat datang otoritarianisme. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.